5 kali sehari, setiap hari, lebih dari 1 miliar Muslim sujud kepada Allah. Seperti perintah Muhammad, Nabi mereka. Setiap hari, 5 kali sehari, mereka berkiblat ke batu hitam di kota suci Mekah dan tunduk pada agama Islam. Mereka sholat berjemaah di seluruh dunia untuk menunjukkan solidaritas sebagai umat Muslim. Muhammad adalah nabi mereka, Al-Quran kitab sucinya, dan Mekah kota suci mereka. Akan tetapi saat penemuan arkeologi menyatakan yang berbeda, para ahli benar-benar mempertanyakan dan menantang sejarah hadirnya Islam. Jika para ahli itu benar, bagaimana hal itu akan berpengaruh pada umat Muslim zaman sekarang? Saat ini kita memiliki berbagai teknologi yang tak tersedia dulu. Dengan teknologi modern, kita bisa menyusun ulang sejarah tahun-tahun awal Islam dan juga mengerti berbagai hal yang menjadi teka-teki selama ini. Di seluruh dunia, berbagai universitas, museum, perpustakaan memindai buku-buku dan tulisan-tulisan kuno dan memuatnya di internet agar bisa dibaca semua ilmuwan dan cendekiawan. Saat ini kita bisa memeriksa manuskrip kuno hanya dengan beberapa klik tombol mouse. Sekarang para akademis dan ahli-ahli amatiran dapat dengan cepat meneliti melalui satelit lokasi dan detail yang dulu hanya bisa dilakukan dengan usaha yang mahal dan sukar. Mereka juga bisa membagi informasi ke seluruh dunia lewat media sosial dan forum-forum akademis. Sekarang, untuk pertama kalinya, riset zaman baru tentang Islam mulai muncul. Kita bisa menyusun ulang apa yang terjadi di Arabia 1500 tahun yang lalu. Penulis dan sejarawan Dan Gibson menghabiskan sebagian besar hidupnya di Timur Tengah. Dia telah melakukan penelitian mendalam tentang masyarakat dan tempat-tempat dunia kuno sebelum Islam. Aku pertama kali datang ke Arabia di usia awal 20-an. 30 tahun aku habiskan untuk menyelidiki bagian dunia ini yang sungguh istimewa. Aku mengumpulkan berbagai keterangan untuk teori baru yang radikal yang aku yakin akan mengubah pengertian kita akan masa lalu. Penelitian selama bertahun-tahun membuatku berkesimpulan bahwa Islam dimulai di tempat lain dari yang selama ini dikenal dalam sejarah Islam. Di berbagai tulisan awal Islam yang kuno terdapat berbagai pertanda dan referensi yang menunjukkan kebenaran tersembunyi tentang misteri kota Mekah. Tahun 2002 aku ikut konferensi penyelidikan Nabatia yang diadakan di sini, Petra, Yordania, oleh Universitas Al-Husain bin Talal. Di konferensi itu aku berbicara dengan ahli arkeologi terkemuka dari Saudi Arabia dan Yordania. Aku bertanya khusus tentang catatan-catatan arkeologi di Mekah. Meskipun tidak mau disebut namanya atau dikutip, mereka mengakui bahwa tidak ada catatan atau arkeologi apapun di Mekah sebelum tahun 800. Aku tadinya mengira mereka akan bersikeras bahwa Mekah adalah kota yang dikelilingi tembok, dengan berbagai rumah, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah. Tapi kata mereka, semua itu tidak ada di Mekah. Apakah kamu tahu bahwa Mekah hanya disebut satu kali saja di seluruh Al-Quran? Para Muslim menghubungkan nama-nama lain dengan Mekah, nama seperti tempat berkumpul terlarang, atau rumah suci, atau BK yang berarti tempat-tempat ratapan. Semua julukan itu dihubungkan dengan Mekah di zaman ini. Namun Al-Quran sendiri tidak menerangkan bahwa semua julukan itu adalah Mekah. Muslim-Muslim ahli Islam tampaknya semua setuju akan hal ini. Tapi di tahun-tahun belakangan, sebagian ahli sejarah mulai bertanya-tanya. Mereka menyadari bahwa Mekah adalah tempat-tempat yang gersang, tandus, dan tidak terletak pada jalur dagang kafilah kuno. Orang-orang membayangkan para pedagang kafilah membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kemenyan, dan barang-barang eksotis lainnya. Tapi menurut riset baru-baru ini, zaman Muhammad, barang-barang itu sudah tidak diperdagangkan lagi. Masyarakat Arab berdagang kulit dan baju. Dan ini bukanlah barang-barang yang bisa mencukupi kebutuhan kota besar, yang dijabarkan sebagai ibu dari segala kota dan pusat jalur perdagangan. Lihatlah peta ini, di manakah jalur-jalur perdagangan bersimpangan? Ada 3 tempat-tempat Arabia Utara yang bisa disebut sebagai pusat jalur perdagangan. Yang menarik, Mekah bahkan bukan tempat-tempat persinggahan, karena Mekah bahkan tidak terletak pada jalur dagang kafilah. Di film ini, kita akan menemukan mengapa tiada penemuan arkeologi apapun di Mekah di zaman Nabi Muhammad.
Mengapa penjabaran tentang Mekah tidak sesuai dengan keadaan alamnya? Dan bagaimana perang saudara Muslim di zaman awal Islam telah mengubah fakta tentang Islam? Kalau umat Muslim di seluruh dunia percaya bahwa kota suci dan nabinya dulu hidup di Mekah, di Saudi Arabia, Dan Gibson yakin bahwa bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Sewaktu aku dulu mempelajari sejarah Arabia, aku menemukan bukti-bukti yang tak menunjuk ke Mekah, tapi ke arah Arabia Utara, tempat asal-usul Islam. Sampai sekarang, semua setuju bahwa Mekah adalah kota suci Islam. Setiap Muslim percaya bahwa kiblat sholat adalah ke batu hitam di Mekah. Tapi setelah riset bertahun-tahun dan penjelajahan di sepenanjung Arabia, aku punya pengertian baru yang radikal tentang sejarah Islam. Aku yakin bahwa dalam proses mengerti sejarah Islam, ada sebuah kesalahan yang mendasar. Ini bukan kesalahan yang sengaja dilakukan. Hanyalah salah mengerti akan apa yang terjadi di zaman awal Islam. Setelah itu, para penulis Islam memperbaiki apa yang mereka kira kesalahan tentang sejarah awal. Padahal, itulah yang benar. Apakah mungkin lebih dari 1 miliar umat Islam salah mengerti bagaimana dan di mana agama mereka dimulai? Jika benar begitu, apa dampaknya bukti ini kepada rata-rata umat Muslim yang ingin mengikuti perintah Nabi mereka Muhammad? Kita harus menyelidiki suatu masa dalam sejarah dan keadaannya yang hanya diketahui segelintir orang. Selama berabad-abad, sejarah dunia kuno dan kerajaan-kerajaan Timur Tengah terus dibahas. Tapi tak banyak yang mempelajari sejarah Arabia. Bukan hanya pihak Barat saja yang tak menyelidikinya, tapi orang-orang Arab sendiri juga tidak. Nabi Muhammad lahir di tahun 570 Masehi, di zaman dan tempat-tempat yang tak banyak dikenal orang zaman sekarang. Kakek dan ayahnya adalah pedagang Nabatia dan Muhammad sendiri menikah dengan wanita pedagang. Suatu hari saat Muhammad sedang semedi di sebuah gua, seorang malaikat datang. Malaikat itu mengajarkan kata-kata doa kepada Allah. Setelah itu istrinya meyakinkan Muhammad bahwa yang datang benar-benar malaikat dan bahwa ia dipanggil untuk jadi Nabi Tuhan. Semasa hidupnya, malaikat yang sama sering mengunjunginya. Dan setiap kali dia datang, ada wahyu baru. Wahyu-wahyu yang diterima Muhammad ini lalu dikumpulkan dan disusun dalam Al-Quran. Adel Ishamari belajar tentang Islam di perguruan tinggi Islam di Kuwait. Selama bertahun-tahun, dia dan Dan telah berteman baik. Mereka berdua sering berdiskusi secara mendalam tentang iman dan sejarah. Pesan Muhammad adalah hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah Nabi terakhirnya. Hal ini membuat masyarakat Mekah marah karena mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menyembah banyak berhala, karena itulah mereka jadi marah. Setelah itu, Muhammad dan pengikutnya pun mulai ditindas. Muhammad dan para pengikutnya pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Muhammad dan para pengikutnya mengalami penindasan. Dia dan beberapa pengikutnya lalu melarikan diri ke Madinah. Masyarakat di kota itu lalu masuk Islam dan Muhammad membentuk pemerintahan di sana. Kita justru bisa mengerti kalender Islam dimulai saat itu. Tak lama kemudian, para pengikutnya mulai menyerang kafilah-kafilah dagang. Kekuasaan dan jumlah mereka bertambah besar, sampai akhirnya semakin banyak yang bergabung. Sehingga akhirnya mereka menjadi kekuatan militer yang besar, bahkan menguasai seluruh Jazirah Arabia. Muhammad memiliki angan-angan untuk membawa Islam ke seluruh dunia. Akan tetapi dia tiba-tiba meninggal dunia. Di saat itulah terjadi pertentangan yang berkembang menjadi perang saudara. Tapi meskipun ada perpecahan dan pertikaian ini, tetap saja ada keinginan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Akhirnya daerah Afrika Utara dan Asia Tengah dikuasai Islam. Sekarang, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Di zaman sekarang, di seluruh Timur Tengah, jika perusahaan pengembang ingin menggali untuk fondasi bangunan, haruslah ada petugas dari Kementerian Barang-Barang Kuno, baik di Yerusalem, Damaskus, atau Amman di Yordania. Dimanapun kamu menggali, hampir pasti kamu akan menemukan peninggalan-peninggalan kuno. Di kota Mekah,
Saudi Arabia, perusahaan pengembang menggali di mana-mana. Mereka mendirikan gedung-gedung raksasa, hotel-hotel pencakar langit. Tapi yang sangat mengejutkan para arkeologis adalah tidak satupun sisa-sisa bekas kota kuno apapun di bawah Mekah. Kota tempat-tempat Muhammad lahir adalah kota yang besar. Kota itu mampu menggalang orang-orang dalam jumlah besar sebagai kafilah dagang atau kekuatan militer. Kota itu tidak hanya berpenduduk banyak, tapi merupakan kota agraris pula. Kota Mekah dikenal sebagai ibu segala kota dalam Al-Quran. El-Qura adalah nama Arabnya yang berarti kota indah yang penuh sisa-sisa bangunan dan tembok-tembok kota. Kota besar yang terkenal. Nabi Muhammad sering melakukan perjalanan jauh untuk kegiatannya sampai ia mencapai celah gunung di Mekah dan lembah-lembahnya. Aisyah, istri Muhammad, menceritakan bahwa salah seorang dari mereka merindukan Mekah. Sungguh, aku ingin tinggal sehari di lembah yang penuh berbagai jenis rumput. Saat kami tiba di Mekah, di kota yang diberkati dengan banyak air dan pepohonan, dan kami dengan senang tinggal di situ. Al-Bukhari menceritakan seorang tawanan yang makan anggur saat ia dirantai. Dan dia berkata, ini bukan musim buah di Mekah. Sukar dipercaya bahwa keterangan-keterangan itu adalah tentang kota Mekah. Daerah sekeliling Mekah hanyalah batu-batuan dan padang pasir saja. Rata-rata hujan di Mekah kurang dari 10 cm per tahun. Dengan suhu udara yang sangat panas dan daerah yang sangat tandus, tak mungkin bisa menanam tanaman apapun di sana. Apalagi menanam suplai makanan untuk memenuhi kebutuhan banyak penduduk. Namun, kota suci Islam digambarkan dengan ladang-ladang yang penuh dengan pepohonan, rumput-rumputan, dan lahan-lahan pertanian. Tapi tak ada tanah pertanian apapun di Mekah. Itu tak cocok dengan penjabaran dari sastra kuno. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa masyarakat Mekah ragu untuk memotong pohon yang tumbuh di daerah keramat. Kehadiran pepohonan dan tanaman-tanaman di zaman kuno dengan mudah diuji dengan adanya spora dan serbuk sari di tanah dari zaman kuno yang masih utuh. Sampai sekarang tak ada bukti apapun bahwa ada pohon yang pernah ditanam di Mekah di zaman kuno. Teka-teki yang lain adalah kota Mekah ternyata tidak tercantum di semua peta Arabia kuno. Orang tentunya mengira kota kuno sebesar itu pasti tercantum di peta zaman kuno. Tapi tak satu pun peta kuno mencantumkan Mekah sebelum zaman Islam. Selama bertahun-tahun aku telah mengumpulkan berbagai peta Arabia kuno. Aku dengan rajin menerjemahkan semua peta-peta itu. Tapi aku tak pernah menemukan satu pun peta kuno yang mencantumkan Mekah di zaman pra-Islam. Tahukah kamu bahwa nama Mekah tak pernah tercantum di sastra apapun sebelum 740 Masehi? Itu 120 tahun setelah Islam didirikan. Tidakkah kamu heran bahwa di 120 tahun pertama dalam sejarah Islam, tiada negara apapun di sekelilingnya yang tahu tentang keberadaan Mekah? Bagaimana kota yang mampu menggalang kekuatan militer dengan ribuan tentara, kota yang memiliki lahan pertanian, pepohonan, rerumputan, buah-buahan, anggur bisa terabaikan oleh negara-negara tetangganya? Bagaimana mungkin bahwa kota besar dengan tembok-tembok, tempat-tempat ibadah, dan bangunan-bangunan umum tidak ditemukan pada catatan-catatan kuno negara-negara tetangganya, terutama jika itu adalah kota dagang yang melakukan perdagangan dengan semua negara tetangga. Dan yang paling membingungkan adalah ketika kita mengunjungi lokasi kota kuno itu, tidak ada peninggalan kuno arkeologi apapun di sana. Daerah itu bukanlah tempat-tempat yang penting, apalagi untuk jalur perdagangan. Banyak sejarawan zaman sekarang menyimpulkan sejarah berdirinya Islam hanya mitos. Sudah jelas ada perbedaan besar antara catatan sejarah Islam menurut Muslim dan apa yang ditemukan para arkeologis, sehingga kesimpulan mereka ambil adalah tulisan Muslim tentang sejarah Islam hanyalah mitos yang dikarang-karang. Dari riset selama bertahun-tahun, aku yakin bahwa catatan kuno tentang kota Mekah bukanlah mitos. Tapi catatan-catatan itu bercerita tentang tempat-tempat lain yang cocok dengan penjabarannya. Aku yakin Muhammad lahir dan dibesarkan di tempat lain, dan bahwa Muslim berkiblat ke arah yang salah saat mereka sholat. Menurut sejarah Islam yang diakui secara umum, Ka'bah adalah kuil utama di tengah kota Mekah dan merupakan pusat ziarah Arabia. Mempelajari ziarah sebelum Islam adalah awal riset yang baik. Menurut sejarawan Tabari, ada dua jenis ziarah, haji dan umroh, yaitu ziarah besar dan ziarah kecil. Kakek Muhammad dulu sering umroh sebelum zaman Islam.
Umroh sebelum zaman Muhammad dilakukan di pusat ziarah Arabia, yang dikenal sebagai tempat-tempat berkumpul yang haram. Di tempat ini ada banyak berhala-berhala. Nama-nama ini telah ada sebelum zaman Islam. Muslim zaman sekarang masih menggunakan nama-nama yang sama. Nama-nama ini berasal dari luar dan bukan nama-nama Islami. Untuk mengerti apa yang terjadi sebelum zaman Islam di Arabia, kita harus mengerti pentingnya tempat-tempat keramat bagi masyarakat kuno Arabia. Sejak zaman kuno, agama Timur Tengah kuno, Tuhan lebih bersifat lokal ketimbang universal. Para pembaca sejarah zaman sekarang telah banyak dipengaruhi oleh konsep Yunani Romawi tentang panteon bagi semua dewa, sehingga mereka gagal untuk menyadari betapa pentingnya bagi masyarakat kuno Arab Tuhan dari daerah tertentu. Bagi masyarakat Arab kuno ada Tuhan-Tuhan yang hidup di daerah Mesopotamia, Tuhan-Tuhan yang hidup di Mesir, Tuhan-Tuhan yang hidup di Yunani, dan seterusnya. Kafilah-kafilah dagang Arab yang melalui daerah tertentu akan menghormati Tuhan-Tuhan di daerah itu. Mereka tidak menentang Tuhan-Tuhan yang tinggal di daerah lain. Yang mereka tentang adalah Tuhan-Tuhan dalam bentuk manusia atau hewan. Mereka lebih memilih bentuk-bentuk geometris. Contohnya, inilah Tuhan yang berbentuk kotak, yang di situ berbentuk segitiga. Masing-masing Tuhan di sini dianggap sebagai Tuhan lokal yang harus dihormati jika melalui daerah kekuasaannya. Kepercayaan seperti itu dengan sendirinya menerima berbagai lokasi dan daerah yang suci bagi Tuhan-Tuhan tertentu. Karena itulah daerah di sekitar kuil seperti lembah atau gurun pasir bisa dianggap keramat. Tempat-tempat ibadah ini akan memiliki area-area tempat berkumpul orang banyak di mana bahkan musuh pun akan aman di situ. Karena kekerasan dilarang dilakukan di tempat-tempat keramat. Ketika para turis datang melihat keindahan Wadi Ram di Yordania Selatan yang mengagumkan, mereka seringkali terpukau dengan keindahan lembah-lembah yang penuh bebatuan terjal. Sehingga kuil bagi Dewi Lat atau Alat bagi sebagian orang luput dari perhatian mereka. Kuil Nabatia ini punya daerah keramat yang terletak di depan kuil, dengan gunung-gunung yang mengelilingi kuil keramat itu. Sebelum zaman Islam, masyarakat Arab terbagi-bagi dalam berbagai kelompok. Mereka juga menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Mereka juga seringkali saling berperang karena masalah-masalah antar suku. Hal yang menyatukan mereka adalah ziarah ke tempat-tempat berkumpul kuno yang sama. Al-Quran menyebut tempat-tempat itu Masjid Al-Haram atau tempat-tempat berkumpul terlarang. Masjid berarti berkumpul dan sekarang dimengerti sebagai tempat-tempat ibadah Muslim. Di zaman pra-Islam tak ada bangunan masjid. Zaman dahulu masjid hanyalah tempat-tempat berkumpul. Tempat-tempat berkumpul terlarang merupakan tempat keramat bagi perlindungan dan keamanan, di mana kegiatan sehari-hari berhenti dan kekerasan dilarang atau diharamkan. Konsep haram atau terlarang diterapkan dengan keras di Islam. Masjid Al-Haram disebut dalam Al-Quran dan terletak di kota suci Islam. Seluruh daerah di sekeliling Masjid Al-Haram merupakan daerah terlarang. Allah telah menjadikan Mekah tempat suci. Dari sebelumnya sampai seterusnya akan tetap begitu. Tiada seorang pun boleh memetik buah atau mencabut pohon atau berburu binatang. Jadi kita punya dua penjelasan tentang kota suci Islam yang asli. Ini adalah tempat-tempat terlarang di mana pembunuhan diharamkan dan juga merupakan pusat ziarah selama berabad-abad sebelum zaman Islam. Sekarang lihat ini, kebanyakan torehan-torehan pada bebatuan di Yordania Selatan dibuat oleh orang-orang yang berziarah ke kota kuno Petra di Yordania Selatan. Ribuan orang menorehkan nama mereka dan juga pesan-pesan pribadi di atas batu selagi mereka melakukan perjalanan ke Petra untuk naik haji. Ini menjadi masalah bagi kita. Mekah adalah tempat yang tak dikenal di masa sebelum Islam dan di masa berdirinya Islam. Penjabaran tentang Mekah seperti pusat jalur perdagangan, ibu segala kota, pusat ibadah haji zaman kuno ternyata tidak cocok. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Jawabannya muncul dari Islam itu sendiri.
Di zaman sekarang, arah kiblat semua masjid adalah ke Ka'bah. Ada tempat di dalam masjid berupa ceruk yang disebut mihrab di mana imam akan berdiri dan memimpin sholat. Tapi di zaman awal Islam tidak ada mihrab, yang ada hanyalah tembok yang menghadap arah kiblat. Seluruh gedung mengarah ke Ka'bah. Dalam Islam, semua muslim mengakui bahwa arah kiblat adalah ke Mekah di Saudi Arabia. Di zaman sekarang, tak ada yang mempertanyakan arah kiblat. Al-Quran memberitahu muslim bahwa mereka punya arah kiblat. Al-Quran tidak memberitahu nama kota arah kiblat dahulu. Yang disebut hanyalah Masjid Al-Haram atau tempat-tempat berkumpul terlarang. Umat muslim percaya bahwa dulu arah kiblat adalah ke Yerusalem. Menurut berbagai sumber literatur Islam, di tahun 6204 Masehi, Muhammad mengubah kiblat ke Mekah. Muhammad menyatakan ini di Al-Quran, surah 2 Al-Baqarah. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sebagai sejarawan bagi Jazirah Arabia, aku selalu ingin tahu arah kiblat yang pertama. Ke arah manakah Muhammad sholat sebelum arah kiblat dirubah? Apakah ke Suriah seperti yang diklaim sebagian orang, atau ke arah lainkah? Jika kita mengadakan penyelidikan ini 100 tahun yang lalu, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama dan penelitian yang sukar. Kita harus menjelajahi dunia untuk mencari daerah-daerah kuno, untuk menemukan masjid-masjid tertua di dunia Islam. Sekarang, dalam waktu singkat, kita bisa melakukan apa yang dulu dibutuhkan waktu seumur hidup. Google Earth memungkinkan kita melihat suatu daerah dari angkasa. Situs-situs seperti ArcNet bisa menggabungkan riset yang dilakukan ratusan profesor dan mahasiswa. Kita bisa mengamati struktur bangunan dari berbagai kriteria. Pertama, kita pilih bangunan-bangunan Islam, pilih tanggalnya untuk membuat daftar yang kronologis, lalu tentukan kapan bangunan itu dibangun. Periksa arah kiblatnya dengan menggunakan Google Earth dan kumpulkan datanya untuk menemukan kapan arah kiblat berubah ke Mekah. Ini akan menghasilkan data yang kokoh untuk bisa kita teliti. Menentukan arah kiblat bukanlah ilmu pasti. Sebagian masjid-masjid kuno seperti yang ini tidak berbentuk persegi sempurna. Jadi peneliti harus menemukan tembok kiblat dan menarik garis tegak lurus dari tembok ini. Karena bangunan-bangunan zaman dulu tidaklah persegi, kita tidak bisa menggunakan tembok samping dan belakang. Ini adalah mihrab dari masjid kuno. Masyarakat Arab kuno menetapkan kiblat dengan menggunakan lokasi bintang-bintang dan mereka sangat tepat. Cara terbaik untuk menemukan arah kiblat adalah dengan mendatangi masjid itu dan menggunakan perangkat GPS yang tepat. Tidak semua masjid bisa dipakai untuk riset ini. Banyak dari masjid-masjid kuno itu yang telah dirombak total seiring berjalannya waktu. Perombakan bisa begitu menyeluruh sehingga tak mungkin lagi mengetahui kiblat yang asli. Meskipun begitu, beberapa masjid kuno masih bisa diamati. Contohnya Masjid Dua Kiblat di Madinah. Menurut sejarah Islam, di masjid inilah sahabat-sahabat Nabi yang melakukan sholat diperintahkan untuk mengubah arah kiblat. Karena itu mereka berpaling dan mulai sholat menghadap Mekah. Pertanyaannya adalah, ke arah manakah kiblat mula-mula? Umat muslim siap dengan jawaban mereka. Dulu mereka sholat menghadap Yerusalem. Sekarang Masjid Al-Qiblatain menghadap ke Mekah. Tapi di tahun 1987, masjid itu diruntuhkan seluruhnya agar bisa dibangun kembali. Di dalam proses pembangunan kembali, fondasi awal terungkap. Mereka menemukan bahwa bangunan itu dulu memiliki tembok kiblat yang menghadap utara. Dugaan umum adalah ke Yerusalem. Umat Muslim percaya bahwa dahulu kiblat ke arah Yerusalem. Ada cara mudah untuk menguji klaim itu. Jika kita kunjungi masjid-masjid tertua yang pernah dibangun, dan jika kita bisa menentukan arah kiblat di masjid-masjid tersebut, maka kita bisa lihat alurnya di peta dan periksa apakah semua mengarah ke satu arah yang sama. Kita akan menemukan satu dari tiga hal berikut. Mereka semua mengarah ke arah yang berbeda-beda, mereka semua mengarah ke Yerusalem, atau mereka semua mengarah ke arah lain.
Setelah mengunjungi masjid dua kiblat di Saudi Arabia, terdapat 11 masjid kuno lainnya yang akan kita periksa. Masjid-masjid terletak di Cina, Mesir, Yordania Selatan, Lebanon, Yordania Tengah, Yaman, Israel, Irak, Yerusalem, Jalur Barat. Yang terakhir adalah Masjid Anjar di Lebanon. Maka jika kita tinjau menurut waktu pembangunannya, masjid kedua tertua yang masih ada terletak di Guangzhou, Cina. Guangzhou adalah nama modern bagi kota yang dulu bernama Kanton. Ketika Marco Polo mencapai kota ini di tahun 1300 Masehi, dia menemukan lebih dari 100.000 pedagang Arab dan Persia hidup di sana. Orang-orang Arab telah berdagang dengan orang-orang Cina selama ratusan tahun. Hal ini tercatat dengan baik dalam sejarah kuno. Paman Muhammad, Abdul Waqas, pergi ke Cina saat melakukan tugas berdagang. Berdasarkan manuskrip Cina, dia membangun masjid bagi orang-orang Arab di Kanton di tahun 627 Masehi atau 6 tahun setelah Islam berdiri. Aku sendiri mendatangi masjid itu. Aku menggunakan GPS untuk menentukan arah kiblat masjid itu. Yang kutemukan sungguh mengejutkan. Masjid ini tidak menghadap ke Mekah. Masjid itu menghadap 12 derajat ke utara Mekah. Ini berarti masjid itu tidak mengarah ke Yerusalem pula. Arah kiblatnya melampaui Yerusalem terlalu jauh ke selatan. Masjid berikut, Masjid Fustat, dibangun di tahun 641, sekitar 20 tahun setelah Islam berdiri, di kota Fustat di luar kota Kairo. Masjid ini telah dibongkar, dibangun ulang, dan diperbesar beberapa kali. Karena itu, fondasi aslinya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, peta dasar bangunan yang asli masih bisa ditemukan. Catatan sejarah Islam mengatakan kiblat pertama mengarah ke timur dan lalu dirubah ke arah selatan, ke Mekah. Masjid kuno berikut yang masih ada adalah Umayyad Palace yang dibangun di Humaima, Yordania Selatan. Sekitar 700 Masehi atau 80 tahun setelah Islam berdiri, keluarga Abbas membangun istana besar di sini. Rumah ini tidak memiliki bangunan masjid yang khusus. Malahan umat muslim akan berkumpul di halaman untuk sholat. Rumah ini punya arah kiblat, tetapi tidak mengarah ke Yerusalem. Tahun berikutnya, masjid lain dibangun di Baalbek, Lebanon. Perhatikan bahwa arah kiblatnya tidak mengarah ke Mekah. Setahun kemudian, dinasti Umayyad membangun masjid yang besar dan megah di sini, di Amman, Citadel, Yordania. Masjid ini mengarah ke selatan, tetapi Mekah ada di situ. 2 tahun setelah itu, di tahun 705 Masehi atau 80 tahun setelah Islam berdiri, umat muslim membangun masjid Sana yang megah di ibu kota negara Yaman. Meskipun tampaknya masjid ini mengarah ke arah Mekah, tapi sebenarnya menyimpang terlalu jauh ke barat dari Yerusalem. Tahun berikutnya, 706 Masehi, dinasti Umayyad membangun Masjid Kirbat Al-Minya, yang merupakan kompleks istana yang besar di Israel di pantai Galilea. Di kompleks istana ini ada ruangan khusus yang digunakan sebagai masjid. Berdasarkan tulisan di pintu gerbangnya, gedung ini dibangun 87 tahun setelah Islam berdiri oleh penguasa Muslim bernama Al-Walid. Bangunan dan masjid ini tidak berkiblat ke Yerusalem. Di tahun yang sama, umat Muslim juga membangun Masjid Wasit di Irak. Awalnya, ahli-ahli arkeologi membuat klaim bahwa kiblat masjid itu ke Yerusalem. Tetapi penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa kiblatnya ke sebelah selatan Yerusalem. Masjid berikut adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dibangun di tahun 706. Masjid ini bukan kubah sakrah, tapi masjid tua lain yang terletak di sebelah selatannya. Masjid itu sudah terletak di Yerusalem. Akan tetapi tetap memiliki kiblat yang tidak mengarah ke Mekah. Masjid berikutnya dibangun tahun 724 atau 103 tahun setelah Islam berdiri. Ini adalah Masjid Kirbat Al-Mafzar di dekat Yeriko di lembah Yordania. Masjid itu dibangun di akhir zaman dinasti Umayyad. Dengan melihat dina masjid, tampaklah bahwa masjid dan istana itu menghadap ke selatan, bukannya ke Mekah.
Di tahun yang sama, sebuah masjid dibangun di Anjar sekitar 58 km dari Beirut. Masjid ini dibangun di akhir zaman dinasti Umayyad. 30 tahun kemudian, gedung itu mulai runtuh dan akhirnya tidak dipakai lagi. Karena tidak pernah direnovasi, maka dengan mudah kita bisa melihat arah kiblatnya yang ternyata tidak mengarah ke Mekah atau Yerusalem. Mari kita susun semua keterangan ini dalam satu peta. Hasilnya sungguh mengejutkan. Selama 100 tahun setelah Islam berdiri, 100% dari semua masjid-masjid tertua yang masih tersisa yang kita temukan, semuanya menghadap ke satu titik di Yordania Selatan, bukannya ke Mekah. Dari arah utara, selatan, timur, dan barat, semua masjid-masjid itu menghadap ke satu titik. Ini bukannya kesalahan kecil menentukan arah kiblat. Mereka semua secara khusus hanya menunjuk pada satu tempat saja, tertuju langsung pada satu titik itu, yaitu kota kuno Petra. Kota ini sangat terkenal di zaman sekarang. Tempat-tempat ini banyak dikunjungi turis-turis dari berbagai negara untuk mengagumi kuil-kuil besar dan monumen-monumen kuno di kota itu. Mungkinkah Petra adalah ibu dari segala kota seperti yang diterangkan di Al-Quran? Tempat-tempat ini adalah pusat dari tempat-tempat ziarah Arab. Mungkinkah Petra adalah tempat kelahiran Muhammad dan merupakan kota asal-usul Islam? Dan itu sungguh aneh. Engkau mengatakan bahwa kota itu Petra, padahal Bukhari mengatakan kota itu adalah Yerusalem. Apa yang harus kami percayai? Bagaimana kami bisa menerima keteranganmu jika Bukhari mengatakan kotanya adalah Yerusalem? Setiap Muslim mengatakan padaku bahwa dahulu umat Muslim sholat menghadap Yerusalem. Itu karena Bukhari bilang demikian. Aku juga setuju bahwa Bukhari menyebut kota itu adalah Yerusalem. Tapi Bukhari menuliskan itu 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia menulis 100 tahun setelah kiblat berubah arah. Dengan begitu, dia itu bukan saksi mata. Dia itu hanya mengumpulkan yang orang-orang ingat. Dia sebenarnya menulis berbagai keterangan yang saling bertentangan saat itu. Sewaktu sebagian orang melakukan sholat subuh di Kuba, seorang pria datang menemui mereka dan berkata, perintah Al-Quran telah diturunkan pada Rasulullah malam ini, bahwa dia harus menghadap ke Ka'bah di Mekah. Dengan begitu, kalian juga harus berpaling menghadap ke sana. Di saat itu, arah kiblatnya ke Syria. Dan setelah mendengar itu, mereka berpaling menghadap ke Mekah. Aku yakin bahwa sewaktu Muhammad masih hidup di Medina, dia sholat menghadap ke utara, Petra, yang merupakan provinsi Syria yang dikuasai oleh pasukan Romawi. Saat Bukhari mengumpulkan kisah-kisahnya, orang-orang telah melupakan Petra. Tetapi setiap orang ingat bahwa kakek buyut mereka dulu sholat menghadap Syria. Dan Al-Quran mengatakan pada kami bahwa Masjid Al-Haram itu terletak di Beka. Di mana sih letak Beka sebenarnya? Mereka yang mengungkit keterangan tentang Beka mengajukan pendapat yang menarik. Aku setuju bahwa dalam sastra Islam nama Beka sama dengan kota suci pertama Islam. Ketika Muhammad masih muda, orang-orang memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Di tumpukan batu, mereka menemukan bongkahan-bongkahan batu yang mengandung tulisan berbahasa Syriak, bahasa kaum Nabatia. Mereka lalu menemui orang Yahudi yang mengerti bahasa tersebut dan menerjemahkannya bagi mereka. Akulah Allah, Tuhan Beka. Aku ciptakan kota itu di saat yang sama aku menciptakan surga dan bumi, membentuk matahari dan bulan, dan aku kelilingi dengan 7 malaikat-malaikat suci. Kota itu akan tetap tegak berdiri selagi 2 gunungnya tegap. Aku berkati orang-orangnya dengan susu dan air. Kata Beka adalah kata Semitik kuno yang berarti ratapan atau tangisan. Jika sebuah tempat-tempat dinamakan Beka, ini berarti tempat-tempat menangis. Nama Beka tidak pernah digunakan bagi Yerusalem. Kata itu hanya muncul sekali saja di Alkitab di Mazmur 84 yang berkenaan dengan tempat-tempat yang dikenal sebagai lembah ratapan. Tapi Al-Quran juga menyebut tentang lembah ratapan, di mana Hagar meratap tentang anaknya Ismail. Al-Quran menyebut kejadian itu terjadi di Beka, yang merupakan nama asli tempat-tempat di mana Ka'bah dibangun. Sudah jelas lokasi ini bukan Yerusalem yang dibangun di atas gunung dan bukan di lembah. Kupikir jawabannya sangat sederhana,
terjadi banyak gempa besar di Petra, seperti yang terjadi di tahun 551 Masehi, hanya 19 tahun sebelum Muhammad lahir. Yang kita tahu, di tahun itu sebagian besar kota Petra hancur. Petra bisa disebut sebagai lembah ratapan, karena begitu banyak orang tewas selama bertahun-tahun akibat gempa-gempa. Jika Petra memang kota suci Islam, harusnya ada bukti bahwa suku Muhammad, yakni Quraisy, pernah tinggal di sekitar Petra. Jika Dan Gibson bisa menemukan suku Muhammad tersebut, maka itu akan sangat menunjang teorinya bahwa Muhammad berasal dari Petra dan bukan dari Mekah. Dahulu kala daerah ini bernama Hawa dan sekarang Homema. Para arkeolog telah menemukan bekas tanah pertanian milik keluarga Abbasid dan masjid yang dibangun tak lama setelah itu. Ketika tentara Muslim dari Irak mengalahkan dinasti Umayyad di Damaskus, mereka ingin anggota keluarga Muhammad untuk mendukung dan mengesahkan pemberontakan mereka. Maka mereka datang ke sini, ke Homena, 27 mil dari Petra. Di kota inilah mereka menemukan keluarga Muhammad dan suku Quraisy. Mereka tidak pergi ke Mekah di Saudi Arabia atau ke Madinah. Mereka datang ke sini, ke Homema, 27 mil dari Petra. Disinilah tempat-tempat mereka menemukan suku Quraisy dan keluarga Muhammad, bukannya di Saudi Arabia. Sejauh ini kita temukan bahwa semua masjid tertua Islam berkiblat ke arah Petra di Syria. Tapi apakah cocok dengan penjelasan literatur Islam tentang kota suci Islam yang asli? Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh semua penulis riwayat hidup Muhammad yang terawal. Kisah ini tentang Abdullah, ayah Muhammad. Suatu hari dia bekerja di ladangnya dan lalu dia pulang dengan tangan berlumuran tanah. Dia mengunjungi istrinya yang pertama dan mengatakan, "Tidurlah denganku." Istrinya tidak mau karena dia kotor. Karena itu dia keluar cuci tangan lalu mengunjungi istri keduanya, Aminah. Lalu Aminah hamil dan lahirlah Muhammad. Yang penting bagi kita adalah semua penulis sirah tertua memakai kata Arab yang sama untuk tanah yang melumuri tangan Abdullah, yakni tanah gembur atau berlumpur untuk pertanian. Masalahnya tak ada tanah yang bisa diolah jadi pertanian apapun di Mekah. Akan tetapi di Petra ada banyak air, tanah pertanian, dan pepohonan. Menurut para arkeolog, di Petra ada taman-taman pribadi dan taman-taman untuk umum, juga akuaduk dan pipa-pipa keramik yang mengalirkan air ke kota. Para arkeolog juga menemukan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan seperti anggur dan juga kebun-kebun di kota Petra kuno. Bahkan di zaman sekarang juga terdapat lahan-lahan pertanian antara Petra dan Al-Baida yang letaknya 5 km dari Petra. Dengan menyelidiki tanah dari zaman kuno, para ahli riset mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, bukit-bukit di sekitar Petra ditutupi pohon-pohon seperti oak, juniper, pistachio, dan karab. Kota suci tidak hanya punya berbagai jenis pohon pertanian, tetapi juga merupakan kota yang dikelilingi tembok. Ibnu Ishaq berkata, mereka mengepungnya saat dia berada pada satu sisi dari tembok-tembok Mekah. Ini sangat membingungkan karena Mekah tidak punya tembok kota apapun. Sebagian orang mengatakan bahwa ini mungkin adalah tembok-tembok rumah di Mekah. Tetapi Ibnu Ishaq dengan sangat jelas mengatakan tembok-tembok kota Mekah. Tetapi Mekah bukanlah kota yang dikelilingi tembok. Bagaimana dengan Petra? Petra dibangun di sebuah lembah. Di sekelilingnya ada pegunungan dengan berbagai tebingnya. Tebing-tebing itu bisa berfungsi seperti tembok. Masyarakat Petra membangun tembok dari satu tebing gunung ke tebing gunung lainnya, dari sisi lembah yang di sini dan juga pada sisi lembah yang di sana. Sehingga Petra memiliki tembok-tembok yang mengelilingi kota. Ciri khas Petra yang lain adalah kota itu punya saluran-saluran air yang sangat unik. Biasanya engkau punya sebuah lembah dengan gunung di sebelah kiri dan gunung lain di sebelah kanan, dan ada sungai yang mengalir di tengah lembah. Tapi di kasus ini di zaman dahulu terjadi gempa yang meretakkan gunung-gunung, sehingga ada retakan di bagian gunung itu, air mengalir melalui retakan itu, melalui lembah, lalu mengalir ke retakan gunung di sebelahnya. Kaum Nabatiyah membangun jalanan dari satu sisi gunung ke sisi lainnya, dan juga saluran air di sampingnya. Mari kita ke situ.
Dalam Islam, salah satu kewajiban ibadah haji adalah berlari bolak-balik 7 kali di antara dua gunung bernama Marwah dan Safa. Menariknya, menurut Bukhari, Muhammad berlari di jalur anak sungai di antara dua gunung. Tetapi ada masalah, Safa dan Marwah hanyalah gundukan batu kecil sekarang. Sekarang gundukan batu itu terletak di dalam masjid. Di gambar kota Makkah kuno tidak ada jalur anak sungai di antara kedua gundukan batu itu. Tetapi di Petra, keterangan itu cocok sekali dari satu gunung ke gunung lainnya. Ada 4 jalan masuk ke lembah Petra. Karena Petra merupakan lembah, orang bisa masuk dari kedua ujung lembah. Di tahun penaklukan Mekah, sang Nabi masuk Mekah melalui bagian atasnya. Tapi ada cara lain untuk masuk Petra. Catatan kuno menerangkan bahwa orang bisa masuk atau keluar kota suci melalui retakan atau celah pada bebatuan. Dalam bahasa Arab itu disebut Itania. Al-Bukhari menyebutnya beberapa kali. Rasulullah sering masuk Mekah dari Tania tinggi dan meninggalkan Mekah dari Tania rendah. Sang Nabi terus maju sampai mencapai Tania, melalui mana orang bisa menemui mereka, yakni masyarakat Quraisy. Ada 2 Tania untuk masuk Petra. Salah satunya adalah jalur sempit terkenal yang sering dilalui para turis untuk masuk kota. Jalur lainnya agak jauh di jalanan bertiang melewati ngare-ngare yang berliku-liku, hingga sampai ke daerah kosong bernama Wadi Araba di bawah Laut Mati. Petra juga memiliki banyak kuil. Di sini tampak sisa kuil yang dikenal sebagai singa-singa bersayap atau kuil Al-Uzza. Di belakangku adalah Kaser Al-Bentede atau kuil Dewa Dusara. Pegunungan pendek ini adalah tempat-tempat tinggal para dewa, dan di jantung gunung ada kuil Dewa El Dusara. Ibnu Hisham mencatat kisah yang sangat menarik. Kisahnya pada masa awal Islam, dan baru segelintir orang yang memeluk Islam saat itu. Salah satunya ialah pria bernama Al-Tufail bin Namar dari Mekah. Dia memeluk Islam waktu bepergian. Begitu dia pulang kembali ke Mekah, istrinya juga memutuskan untuk memeluk Islam. Al-Tufail lalu menyuruh istrinya pergi ke kuil Al-Dusara untuk membasuh diri. Di tempat-tempat sakral ini ada air yang mengalir yang bisa dipakainya untuk membasuh diri. Dia melakukannya, setelah itu pulang dan belajar Islam. Apakah kisah ini terjadi di Mekah? 1000 km jauhnya dari sini? Padahal di Mekah tak ada kuil Dusara. Atau apakah kisah ini terjadi di sini, di Petra? Jika terjadi di sini, maka kuil Dusara inilah yang dikunjunginya untuk membasuh tangannya dan lalu pulang. Apakah ada kuil Dusara di Mekah? Di Saudi Arabia? Tidak ada. Tiada kuil apapun di Mekah. Tiada retakan gunung. Tiada jalur anak sungai. Tiada tembok-tembok kota. Tiada rumput. Tiada pepohonan apapun di Mekah. Tapi semuanya itu ada di Petra. Selama 100 tahun pertama Islam, setiap masjid di seluruh dunia Islam berkiblat ke sini. Ke Masjid Al-Haram, ke tempat-tempat pertemuan terlarang di sini, di Petra. Tak ada kota lain di dunia yang lebih cocok dengan keterangan-keterangan itu selain Petra. Al-Khattab telah begitu menindas Zaid sehingga Zaid terpaksa pergi ke daerah tinggi di Mekah. Di sana dia berhenti di Gunung Hira, berhadapan dengan kota. Menarik untuk diamati bahwa menurut kisah itu, Gunung Hira terletak di dataran tinggi Mekah. Jika sekarang engkau pergi ke Mekah, engkau bisa melihat bahwa Gua Hira tidak berhadapan dengan kota Mekah. Tetapi di sini, di Petra, bagian tinggi kota ada di sebelah utara jalan bertiang, dan bagian rendah kota ada di sebelah selatan jalan bertiang. Kota ini sebenarnya terbelah 2 oleh jalan bertiang itu. Jika Petra sebenarnya adalah kota suci Mekah, maka gua di mana Muhammad menerima wahyu pertama harus terletak di daerah situ juga. Literatur kuno mengatakan bahwa gua itu menghadap kota dan letaknya tentu rendah dekat tanah karena Muhammad mencoba memanjat gunung untuk melemparkan diri ke bawah.
Jika memang benar begitu, aku tahu tempat-tempat seperti itu, tetapi kita harus pergi ke sana. Di tempat-tempat seperti inilah kita temukan banyak dewa-dewa kotak. Di situ juga terdapat simbol bulan sabit yang besar. Ini adalah tempat-tempat yang cocok bagi seorang pemuda yang bertapa untuk mencari makna hidup. Penampakan dan lokasi gua ini cocok dengan penjelasan di literatur kuno. Di luar kota, berhadapan dengan kota, dan bukti bahwa orang-orang ke situ untuk penyembahan dan pertapaan. Aku yakin inilah salah satu tempat-tempat tersuci dalam Islam di sini loh, di Petra. Al-Quran mengharuskan Muslim untuk berkiblat ke Masjid Al-Haram saat sholat. Masjid Al-Haram bukanlah sebuah gedung, lebih dari sekedar bangunan saja. Ini adalah daerah besar yang ditandai dengan batu-batu yang besar. Batu-batu ini menunjukkan batas sekeliling daerah yang haram. Pembunuhan apapun dilarang dalam daerah suci ini. Bahkan burung pun tidak boleh dibunuh. Batu apakah yang dibutuhkan untuk menandai daerah seperti itu? Jika hanya dengan tumpukan batu kecil, maka akan tersaru dengan bebatuan lainnya di padang pasir. Tandanya haruslah batu yang besar yang istimewa, sehingga siapapun tahu pasti bahwa itulah batas daerah keramat. Di Mekah zaman sekarang tidak ada batu penanda daerah keramat. Para sejarawan sejak dulu bingung seperti apa batu penanda daerah keramat itu. Mungkin batu penanda itu telah hilang atau mungkin tidak pernah ada di daerah itu. Jika Petra adalah kota suci Islam yang asli, maka tentu saja batu-batu penanda dan istimewa itu tidak akan ada di Mekah, tetapi ada di Petra. Ada ciri khas Petra yang sangat mempesona. Ketika turis datang ke kota ini, mereka melewati bebatuan kotak raksasa yang disebut sebagai batu jin. Sebutan ini diberikan oleh masyarakat Beduin yang tinggal di situ. Yang menarik adalah terdapat lebih dari 20 batu besar yang menandai daerah masuk ke kota ini. Mungkinkah batu-batu ini penanda batas daerah terlarang? Mungkin itulah sebabnya batu-batu kotak ini tidak terdapat di Mekah. Jika perkiraan itu benar, maka daerah terlarang atau Masjid Al-Haram harusnya terletak di sini. Dan jika memang begitu, maka Ka'bah juga harusnya terletak di sini juga. Tapi ternyata tidak, karena orang bernama Ibnu Zubair memindahkannya. Sejauh ini kita telah mempelajari arah kiblat Muslim yang awal. Seperti yang telah kita lihat, semua masjid yang didirikan di 100 tahun pertama di zaman Islam berkiblat ke Petra. Dengan menggunakan dua masjid di Citadel aman, Dan Gibson bisa memperkirakan kapan kiblat berubah. Adakah petunjuk kenapa arah kiblat berubah dalam literatur Islam? Jika kita melihat pada sejarah Islam di zaman itu, kita menemukan perang saudara dalam Islam yang kedua. Banyak perang terjadi di Islam. Ada beberapa perang saudara yang terjadi setelah kematian Muhammad. Karena itulah ada Muslim Syiah dan Muslim Sunni di zaman sekarang. Dinasti Umayyad adalah Sunni. Mereka menang perang dan berkuasa di Damaskus. Di zaman ini gubernur kota suci Islam adalah Abdullah bin Zubair. Dia saat itu sangat tidak senang. Menurut dia kota suci adalah kota terpenting di dalam Islam, ibu dari segala kota. Tapi para penguasa Umayyad memilih Damaskus sebagai ibu kota Islam yang baru. Selain itu, banyak yang tak suka akan pertikaian dan korupsi yang terjadi di Damaskus. Di tahun 683 Masehi atau 64 tahun setelah berdirinya Islam, Ibnu Zubair memproklamirkan dirinya sebagai khalifah kota suci. Dan ini memulai terjadinya perang saudara Islamiyah yang kedua. Kekhalifahan Umayyad bereaksi keras, lalu mengirim tentara menyerang kota suci. Ibnu Zubair lalu melakukan hal yang sangat mengejutkan. Dia menghancurkan Ka'bah, kuil keramat Islam. Ibnu Zubair lalu menghancurkan tempat-tempat keramat Ka'bah sampai dia meratakannya dengan tanah. Dia lalu menggali fondasinya, lalu dia meletakkan Hajar Aswad di sebelahnya pada tabut di atas seuntai kain sutra.
Bani Umayyad memerangi Ibnu Zubair dan sahabatnya. Tapi setelah 40 hari datang berita bahwa Khalifah Yazid ibnu Muawiyah di Damaskus telah wafat. Panglima-panglima perang Bani Umayyad mengatakan perang belum usai. Tapi mereka harus kembali ke Damaskus agar Khalifah baru bisa ditetapkan. Sebagian keluarga Umayyad juga berada di medan perang itu, dan mereka menuntut kembali ke Damaskus dengan penjagaan seluruh tentara. Maka seluruh tentara meninggalkan kota suci. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah ketidakcocokan waktu. Menurut catatan sejarah Islam, sangat jelas bahwa saat sang khalifah mati terbunuh, putranya yang berusia 13 tahun diangkat menjadi khalifah yang baru. Al-Tabari jilid 20 menyatakan secara spesifik bahwa putranya hanya berkuasa selama 40 hari setelah ayahnya wafat sebelum dia juga dibunuh. Saat itu pasukan tentara kembali ke Damaskus dari kota suci. Pasukan tentara yang lambat akan butuh banyak hari untuk mengarungi 1.400 km dari Mekah melalui gurun pasir Saudi Arabia ke Damaskus, Suriah. Jika pasukan itu bergerak 32 km per hari, masih butuh 43 hari dari Mekah ke Damaskus. Jika engkau tambahkan waktu di saat utusan datang membawa berita, waktu yang dibutuhkan pasukan tentara untuk memutuskan pulang dan bersiap-siap berangkat, ditambah waktu 43 hari di perjalanan, pada akhirnya tidak cukup waktu. Mekah terlalu jauh dari Damaskus sehingga tidak masuk akal. Tetapi jika kota suci adalah Petra, maka jaraknya akan jadi sangat lebih pendek, 435 km. Masalah jarak ini menjadi wabah bagi sejarah Islam berkali-kali. Mekah di Saudi Arabia itu terlalu jauh letaknya untuk bisa masuk akal dalam sejarah awal Islam. Setelah tentara Bani Umayyad pergi, Ibnu Zubair punya waktu untuk membangun kembali pertahanannya dan bersiap menghadapi serangan pasukan Umayyad yang akan datang lagi. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu. Ini adalah sebagian dari buku koleksi sejarah Islam oleh Al-Tabari. Al-Tabari berhasil mengumpulkan banyak data tentang apa yang terjadi di setiap tahun sejarah Islam. Dia menghabiskan satu bab atau bahkan dua bab untuk membahas setiap tahun. Tetapi sesuatu yang aneh lalu terjadi. Pertempuran di kota suci terjadi selama beberapa tahun. Tetapi tahun 70 Hijriah dalam sejarah Islam adalah tahun yang sangat penting. Al-Tabari menghabiskan 15 halaman untuk menerangkan tentang apa yang terjadi di tahun 69 Hijriah. Dan dia menghabiskan 27 halaman untuk menerangkan tentang apa yang terjadi di tahun 71. Tapi di manakah kisah tentang tahun 70? Lihatlah ini. Untuk tahun 70, dia hanya menulis beberapa baris kalimat saja. Apakah dia tidak menemukan lebih banyak data untuk tahun 70? Atau apakah editor di masa itu kemudian menyensor keterangan tentang tahun itu dari buku Tabari? Yang ditulis hanya beberapa kalimat saja, tetapi apa yang dicatatnya memberikan beberapa detail yang penting. Dikatakan bahwa Mus'ab ibnu Zubair yang rupanya adalah saudara Abdullah ibnu Zubair membawa pasukan ke kota suci. Apakah pasukan ini berupa peralatan militer? Bukan. Dikatakan dia membawa banyak kuda dan onta. Aku yakin bahwa di tahun inilah para pengikut Ibnu Zubair pindah dari Petra ke selatan, ke Gunung Pasir Arabia untuk mencari tempat-tempat di mana mereka bisa bertahan terhadap serangan dinasti Umayyad. Semua detail tentang tahun 70 ini telah dibuang dari kitab sejarah Tabari. Tetapi kita tahu bahwa mereka membawa banyak kuda dan onta. Dan tiada tujuan lain selain untuk memindahkan banyak orang keluar kota. Kegiatan ini terus berlangsung sampai tahun berikutnya. Jadi Ibnu Zubair memanfaatkan waktu jeda ini untuk melakukan proyek religius. Dia memutuskan untuk kembali membangun Ka'bah. Tapi Al-Tabari tidak memberitahu di manakah lokasi Ka'bah yang baru tersebut dibangun. Apakah di Petra atau apakah di lokasi baru yang jauh lebih aman, yakni di Mekah yang nun jauh di sana. Aku yakin Ka'bah yang baru dibangun di Saudi Arabia dan Hajar Aswad dipindahkan juga dari Petra ke Mekah. Jadi, andai kata sekalipun Ibnu Zubair kalah di kota suci, dia masih memiliki batu hitam dan Ka'bah yang baru. Setelah khalifah yang baru ditetapkan, tentara Umayyad kembali menyerang kota suci. Kali ini jumlah tentaranya lebih besar, dengan persenjataan yang lebih berat. Di antaranya adalah mesin pelontar batu atau manjanik. Perang antara Ibnu Zubair melawan Al-Hajjaj berlangsung selama 6 bulan 17 malam di tengah lembah Mekah. Yusuf Ibnu Mahak berkata, "Aku melihat manjanik dengan batu-batu besar didorong maju. Langit menggelegar dan petir meledak, dan suara guntur dan petir lebih keras dari suara batu-batu, sehingga suara batu tidak terdengar."
Di saat pertempuran, Ibnu Zubair berlindung di reruntuhan gedung di sebelah Ka'bah, dan perang baru pun terjadi di situ yang mengakibatkan daerah Ka'bah di kota suci benar-benar hancur total. Akhirnya Ibnu Zubair kalah dalam peperangan itu. Tetapi kekalahan itu juga ditanggung oleh mereka yang tinggal di kota Madinah di Saudi Arabia dan Kufah di Irak. Aku yakin bahwa di saat itu dunia Islam sedang kacau balau. Apakah mereka harus sholat berkiblat ke Petra atau mereka harus sholat berkiblat ke Mekah? Kekhalifahan besar Islam terbagi dua. Awalnya penguasa Islam Bani Umayyad di Damaskus sholat berkiblat ke Petra. Tetapi mereka kalah perang dan bagian kekhalifahan dikuasai Bani Abbasid. Bani Abbasid mengarahkan kiblat ke Mekah. Di masa itulah kita mulai terlihat perubahan pada bangunan-bangunan masjid. Sebelum zaman itu, semua masjid mengarah ke Petra. Tetapi untuk pertama kalinya, masjid-masjid baru mulai mengarah ke Mekah di Saudi Arabia. Tetapi masalahnya masih tetap ada. Apa yang harus dilakukan dengan masjid-masjid yang lama? Masjid-masjid tua itu dibangun menghadap ke Petra. Di saat itulah, masjid-masjid mulai menggantungkan tanda pengumuman di tembok untuk menunjukkan arah kiblat untuk sholat. Dikatakan bahwa saat Utsman jadi khalifah, dia memerintahkan papan pengumuman dipasang di tembok masjid di Madinah. Hal ini dilakukan agar umat muslim bisa tahu arah kiblat dengan mudah ke Mekah. Nah, ini adalah perkembangan keadaan yang sangat menarik. Karena sampai saat itu, umat hanya perlu sholat menghadap tembok kiblat yang mengarah ke kota suci. Mengapa engkau perlu memasang tanda kiblat kecuali jika arah kiblat sudah diubah? Di masa ini, sekitar 89 tahun setelah Islam didirikan, mihrab mulai dibuat di dinding masjid untuk menunjukkan arah sholat. Mihrab ini juga dibangun di masjid-masjid yang lebih tua dan juga masjid-masjid yang baru dibangun. Di zaman sekarang, mihrab itu sudah menjadi standar pada semua masjid. Tapi dulu sih tidak ada. Mihrab baru mulai dibuat setelah arah kiblat dirubah. Semasa perang, Bani Umayyad di Damaskus masih sholat berkiblat ke Petra. Sedangkan kelompok pemberontak di Madinah dan Kufah melakukan sholat berkiblat ke Saudi Arabia. Ketika tentara Kufah bertemu dengan Ibnu Zubair, Bujair Ibnu Abdullah al-Muslim bicara, "Terpujilah Allah yang menguji kita dengan belenggu dan mengujimu dengan memaafkan kami." Ibnu Zubair, "Kami adalah orang-orang yang beralih ke kiblat yang sama denganmu." Sungguh kalimat yang aneh. Kami adalah orang-orang yang beralih ke kiblat yang sama denganmu. Sejarawan Muslim berdalih bahwa ini berarti mengarah ke kiblat yang sama seperti Muslim lainnya. Tetapi sekarang kita telah melihat segala bukti yang menjelaskan terjadinya perubahan kiblat di saat itu. Maka kalimat Bujair itu menjelaskan kejadian penting tersebut. Masyarakat Kufah bergabung dengan Ibnu Zubair dengan cara menerima kiblatnya. Inilah kunci untuk bisa mengerti apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun Ibnu Zubair akhirnya dibunuh dan kelihatannya seperti kalah dalam perang saudara ini, kota Kufah berperan besar dalam terbentuknya dinasti Islam yang baru, Bani Abbasid. Dan Kufah juga jadi pusat agama dan tempat-tempat untuk menduplikat Al-Quran. Di dunia Islam, keadaan jadi kacau balau. Tidak hanya umat Muslim terpecah karena masalah politik, tapi juga karena masalah religius. Taat pada Allah seperti yang diwahyukan oleh Muhammad adalah intisari ajaran Islam. Haruskah umat Muslim taat pada Muhammad dan Al-Quran dengan melakukan sholat menghadap ke tempat-tempat pertemuan yang terlarang di Petra? Atau haruskah umat Muslim sholat menghadap rumah suci Ka'bah dan batu hitam di Saudi Arabia? Sejauh ini, Dan Gibson telah menjelaskan bahwa masjid-masjid di abad pertama Islam berkiblat ke Petra di Yordania. Sekarang, bagaimana dengan masjid di abad kedua Islam? Apakah masjid-masjid itu juga berkiblat ke Petra? Sejarah perkembangan keadaan jadi menarik. Dalam penyelidikanku, aku menemukan bahwa masjid-masjid yang dibangun di abad kedua Islam berkiblat ke arah yang berbeda. Inilah yang saat kusebut sebagai saat bingung. 102 tahun setelah Islam berdiri, Masjid Umar dibangun di Syria Selatan di kota kuno Bosra. Seperti yang kita bisa lihat, arah kiblat masjid tidak ke Mekah dan sudah jelas juga tidak mengarah ke Petra.
5 tahun kemudian, penguasa Islam membangun sebuah istana di gurun pasir Syria yang disebut dengan nama Qasr al-Hayr al-Gharbi. Inilah denah kompleks istana dengan masjid di sebelah sudut kanan kompleks. Seluruh kompleks menghadap arah di antara Petra dan Mekah. 2 tahun kemudian dibangun istana Qasr al-Hayr al-Sharqi di Syria, sekitar 100 km dari Palmyra. Jika kita amati denah gedung istana, maka tampak bahwa masjid dan istana tidak menghadap ke Petra atau Mekah. Dan sekali lagi, mengarah di antara keduanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga pembangunan masjid enggan memilih antara Petra dan Mekah? Sehingga mereka memilih kiblat di antara keduanya. Kita bisa melihat bahwa arah kiblat Masjid Al-Sharqi itu persis terletak di antara Petra dan Mekah. Ini bukan salah arah, tapi usaha sengaja menghindari Petra dan Mekah. Kita harus mencari jawaban akan hal ini di tempat-tempat lain. 109 tahun setelah Islam berdiri, sebuah masjid dibangun di Banbore, Pakistan. Sama seperti masjid-masjid lain di masa ini, masjid ini hanya punya dinding kiblat tanpa nizam. Akan tetapi, masjid ini berkiblat ke Mekah di Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya kita melihat masjid pertama yang jelas berkiblat ke Mekah. Mungkin ada masjid-masjid lain di zaman itu yang sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Tetapi masjid ini sangat penting karena inilah masjid yang paling awal yang tersisa yang jelas berkiblat ke Mekah di Saudi Arabia. Yang juga mengejutkan adalah masjid ini dibangun 100 tahun setelah Muhammad wafat. Ini tentu waktu yang sangat terlambat dan menimbulkan banyak masalah dalam sejarah Islam. Salah satu bangunan masjid terpenting yang kami selidiki adalah istana di daerah Benteng Kota Aman, Yordan. Bangunan istana Umayyad ini dibangun 122 tahun setelah Islam berdiri. Terdapat sebuah masjid tua dari Bani Umayyad di hadapan bangunan istana tersebut. Dan masjid ini mengarah ke Petra. Tetapi sewaktu mereka membangun istana di hadapannya, kiblat masjid di dalam istana ini mengarah ke Mekah. Ini sudah jelas menunjukkan perubahan kiblat yang terjadi dari masjid pertama di depan istana dan kemudian saat istana itu didirikan. Perubahan ini membantu kita menentukan bagaimana dan kapan perubahan kiblat terjadi. Ingatlah bahwa saat istana ini dibangun, nama kota Mekah untuk pertama kalinya muncul di berbagai literatur. Hal yang aneh bahwasanya Mekah tidak disebut selama bertahun-tahun setelah Islam berdiri, tidak di buku-buku literatur kuno maupun buku-buku Islam. Mekah baru disebut setelah perubahan kiblat terjadi. Orang-orang ingin tahu apakah alasannya. Keterangan perubahan kiblat seharusnya tercantum di buku-buku Islam dan sejarah-sejarah Islam, tapi tidak ada keterangan apapun kecuali bahwa arah kiblat berubah. Ini sangat aneh. Masjid besar lainnya dibangun sejauh 32 km dari sebelah selatan kota Aman, Yordania. Istana dan masjid Nusata yang dibangun di tahun 743 Masehi, seperti yang bisa kau lihat. Ini merupakan istana besar yang mempesona dari Bani Umayyad. Masjidnya terletak di sebelah selatan gedung istana, menghadap ke Petra. Malah seluruh gedung menghadap ke arah Petra. Yang menarik dalam hal ini tampaknya sekarang Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok Umayyad yang tradisional membangun masjid dengan kiblat ke Petra. Tetapi kelompok Abbasid yang reformis membangun masjid dengan kiblat ke Mekah. Tetapi ada pula kelompok-kelompok lain yang tak mau berpihak pada Umayyad maupun Abbasid. Mereka juga tak mau memilih kiblat ke Petra atau Mekah. Di zaman inilah terjadi perubahan penting dalam sejarah Islam. Penguasa Bani Umayyad di Damaskus dikalahkan oleh Bani Abbasid dari Kufa. Di tahun 754, Khalifah baru yang bernama Al-Mansur memerintahkan pembangunan ibu kota baru di daerah selatan, yaitu di Baghdad, Irak. Kota baru ini disusun dengan desain yang unik dan mencengangkan. Tidak seperti pola kota serampangan yang umum di Timur Tengah. Kota ini dibangun dengan pola melingkar. Penata kota mendatangi daerah baru dan menabur abu untuk menggambar denah kota. Kota yang selesai dibangun di tahun 767 Masehi itu memiliki diameter seluas 2 km. Seperti yang bisa kau lihat di gambar berikut, masjid kota tidak punya mihrab. Untuk menunjukkan arah sholat, mihrab baru dibangun di masa berikutnya. Satu tembok dibuktikan sebagai arah kiblat yang mengarah ke Mekah.
Sejak itu, semua masjid berkiblat ke Mekah berdasarkan perintah penguasa dari Bani Abbasid. Jika semua ini benar, Nabi Muhammad dan keempat khalifah teladan dan penerusnya dari kekhalifahan Bani Umayyad yang memerintah dari Damaskus, semuanya sholat berkiblat ke Petra. Tapi di akhir kekuasaan Bani Umayyad terjadi sesuatu yang membuat para pembangun merubah arah masjid-masjid yang mereka bangun. Sebagian masjid berkiblat ke Petra, sebagian lagi ke Mekah, dan sebagian lagi memutuskan untuk jadi netral saja dan mengarah di antara keduanya. Hal ini menimbulkan masalah bagi separuh dunia Islam. Umat Muslim di sebelah barat masih setia pada Bani Umayyad, sehingga dunia Islam sekarang terbelah menjadi dua. Bani Abbasid di Irak menguasai bagian timur kekhalifahan, sedangkan Bani Umayyad menguasai Afrika Utara dan Spanyol. Ini merupakan saat penting dalam sejarah Islam, karena Bani Umayyad di Spanyol berkembang dalam kebudayaan, mulai membangun masjid-masjid yang indah. Para pembangun masjid di Spanyol menghadapi suatu masalah. Biasanya semua masjid-masjid Umayyad berkiblat ke Petra, tapi lalu terjadi hal yang mengakibatkan kekacauan besar, yang mengakibatkan masjid-masjid setelah itu tidak mau berkiblat ke arah yang sama. Musuh mereka Bani Abbasid sekarang sholat menghadap ke Mekah di Saudi Arabia. Karena itu, mereka tak mau berkiblat ke sana. Maka, apakah yang harus dilakukan para pengikut Umayyad? Sewaktu memeriksa masjid yang dibangun Bani Umayyad di Spanyol, aku menemukan perkembangan yang mencengangkan. Pembangun masjid tidak memilih Mekah atau Petra. Seperti yang sudah kita lihat, sebagian pembangun masjid di Timur Tengah memilih mengarahkan arah kiblat di antara kedua kota. Tapi para pembangun masjid di Afrika Utara dan Spanyol memutuskan hal yang berbeda. Selama bertahun-tahun, hal ini membuat banyak para ahli menjadi bingung. Arah kiblat mereka menuju ke arah Afrika Selatan, tetapi semua masjid-masjid di Afrika Utara dan Spanyol mengarah ke berbagai arah yang agak berbeda satu sama lain. Semuanya jadi tampak sangat membingungkan. Akan tetapi, kalau dari arah kiblat itu ditarik tegak lurus pada peta, maka bisa dilihat bahwa masjid-masjid di Afrika Utara dan Spanyol memilih garis sejajar dengan arah garis dari Petra ke Mekah. Jadi, daripada harus memilih Petra atau Mekah, mereka memilih arah kiblat yang sejajar dengan dua kota itu. Semua Muslim tahu bahwa Mekah itu di Saudi Arabia, tetapi kau mengatakan Petra. Atas dasar apa engkau menghasilkan teori ini? Apakah yang kau pakai sebagai pembimbing dan buktinya apa? Kami tahu Mekah itu di Saudi, maka mengapa engkau mengatakan hal-hal yang berbeda? Jika engkau belum yakin, aku akan tunjukkan bukti yang lain. Ingatkah engkau akan perang saudara Islamiyah yang kedua? Ibnu Zubair membentengi dirinya di kota suci. Tentara Umayyad lalu mengepungnya selama 4 bulan. Di bulan Oktober, tentara Umayyad membawa mesin pelontar batu raksasa ke dekat tembok kota. Mereka lalu melontarkan batu sampai ke daerah suci Islam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Biasanya orang-orang hidup di belakang tembok-tembok kota. Batu-batu yang dilontarkannya tentu menghancurkan rumah-rumah di situ. Tetapi di kasus ini dikatakan batu-batu yang dilontarkan menerjang tempat-tempat suci Islam yang terletak di tengah-tengah kota. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Tapi di Petra ada daerah khas yang unik. Petra memang punya tembok-tembok kota di daerah utara dan selatan. Di arah selatan, tembok kota menutup semua bagian sampai dinding gunung. Tapi di daerah utara, tembok kota tidak menutup seluruh bagian sampai dinding gunung, karena ada jalur air yang mengalir ke daerah kota. Aku yakin tentara Syria Bani Umayyad mendorong mesin pelontar batu ke daerah saluran air tersebut. Mereka masuk ke tempat-tempat yang terdekat dengan daerah suci kota, dan melontarkan batu-batu ke jantung kota mengenai Ka'bah dan daerah suci Islam. Tim arkeologi dari Brown University telah menggali di Petra selama bertahun-tahun. Proyek mereka dikenal sebagai penggalian daerah kuil besar. Sewaktu menelaah hasil penggalian mereka, Dan terkejut tatkala melihat bukti-bukti yang menunjang teorinya. Salah satu ciri khas unik bangunan ini adalah orang-orang membangun pertahanan di sini untuk menghadapi serangan. Lihatlah tempat-tempat pintu ini, mereka menutup ini agar bisa membela diri. Ini terjadi tak lama setelah gempa bumi di tahun 551 Masehi. Kita bisa melihat ini dari bagian atap rumah yang digunakan saat pembangunan tempat-tempat pertahanan itu. Akan tetapi tidak ada catatan tentang peperangan di Petra di saat tersebut. Kita tahu ini terjadi di zaman awal Islam.
Tapi ini bukan satu-satunya bukti yang kita miliki. Sewaktu dilakukan penggalian, para arkeologi menemukan lebih dari 400 batu-batu dari alat pelontar batu. Batu-batu itu dikubur di tempat-tempat dan waktu yang tepat. Batu-batu ini merupakan bukti yang kuat bahwa peperangan memang terjadi di sini. Dan juga bahwa lokasi Ka'bah yang asli adalah dekat dengan tempat-tempat ini. Dunia Islam terbelah dua, antara pihak tradisionalis melawan pihak reformis. Kaum tradisionalis sholat berkiblat ke Petra di Yordania. Kaum reformis sholat berkiblat ke Mekah di Saudi Arabia. Yang lain sengaja pilih arah yang di tengah. Bagaimanakah penyelesaian masalah ini? Petra, kota ratapan, menderita bencana alam yang dahsyat. Gempa bumi hebat menggoncang Petra, meruntuhkan bangunan-bangunan, kuil-kuil, tempat ibadah, dan rumah-rumah. Kerusakan begitu besar sehingga kota itu tidak pernah dibangun kembali. Bukti sisa Ka'bah yang pertama sudah lenyap sekarang. Batu-batu yang dilontarkan tentara Syria telah menghancurkan dinding-dindingnya dan Ibnu Zubair menghancurkan sisanya. Di tahun 713 Masehi, sebuah gempa bumi menghancurkan waduk yang membagi air di sekitar Petra. Terjangan air menghanyutkan segala bukti apapun yang masih ada. Dengan lenyapnya kenangan atas Petra dari pandangan mata, sejarah Islam yang ditulis sekitar 150 tahun kemudian tidak pernah menyebut nama Petra lagi. Dengan berlangsungnya waktu, ingatan tentang dua tempat ini melebur menjadi satu, menjadi Mekah saja di Saudi Arabia. Mulai saat ini, semua kiblat mengarah ke Ka'bah di Mekah saja. Hanya di zaman modern lah di mana peralatan arkeologi, foto-foto satelit, dan teknologi internet mengizinkan para saintis, ahli arkeolog, sejarawan saling membagi keterangan. Barulah para ahli tersebut mulai menyusun kembali berbagai keterangan untuk mendapatkan penjelasan baru. Ini sungguh aneh, aku baru kali ini mendengar keterangan seperti itu. Apakah engkau mau umat muslim percaya akan hal ini? Mengapa hal ini tidak ditulis di literatur Islam atau dicatat di buku-buku sejarah? Apakah engkau mau mengatakan bahwa Islam lupa, sengaja melupakan? Mengapa hal ini tidak disebut sama sekali? Sungguh sangat aneh. Untuk bisa mengerti berbagai kejadian yang mempengaruhi penulisan sejarah Islam, kita harus mengetahui beberapa hal. Pertama, aku yakin terjadi kekosongan literatur di awal kekhalifahan Islam. Hal ini diakibatkan para muslim fanatik yang membakari buku-buku dan manuskrip-manuskrip, menghapus berbagai keterangan, membakar perpustakaan, dan menghancurkan segala literatur kecuali Al-Quran, yang sebenarnya adalah sedikit informasi di sana-sini akan apa yang diingat orang, akan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Muhammad. Pembakaran yang dilakukan penguasa muslim itu ditulis jelas dalam catatan sejarah. Salah satu bukti adalah surat yang ditulis di tahun 640 Masehi oleh sang kalif pada Jenderal Amru, pemimpin tentara muslim di Mesir, yang bertanya pada sang kalif, apakah yang harus dia lakukan dengan ribuan buku di perpustakaan di Alexandria? Jawaban sang kalif telah dicatat dan dikenal selama berabad-abad. Tentang buku-buku yang kau sebut, inilah jawabanku. Jika isinya sesuai dengan wahyu Allah, simpanlah. Wahyu Allah itu sudah jauh dari cukup. Sebaliknya, jika isinya tidak sesuai dengan wahyu dari Allah, tak ada gunanya disimpan. Bakar saja. Penulis Muslim Ibnu Al-Kifti menulis bahwa buku-buku itu disebarkan pada tempat-tempat permandian di Alexandria. Buku-buku itu dibakar untuk menyalakan kompor untuk menghangatkan air mandi. Dikatakan bahwa dibutuhkan waktu 6 bulan untuk membakar semua buku yang berjumlah besar. Utekias, kepala suku dari Konstantinopel, mencatat bahwa 4.000 tempat-tempat pemandian yang menerima buku-buku dari perpustakaan Alexandria. Pembakaran buku-buku ini tidak dimulai di Mesir, tapi 4 tahun sebelumnya di Persia. Khalifah Umar berperang melawan tentara Persia di Perang Qadisiyah di tahun 636. Di awal Januari 637, tentara Muslim mengepung kota Tasafan selama 2 bulan. Akhirnya kota itu jatuh dan tentara Muslim menguasainya. Dalam penyerangan, istana dan perpustakaan Tasafan dengan sengaja dibakar. Pada akhirnya, satu-satunya buku yang selamat di Arabia hanyalah Al-Quran saja.
Jika kita membahas sejarah Al-Quran, para sejarawan kebingungan. Tampaknya kebanyakan isi Al-Quran disampaikan melalui oral dan bukan tulisan. Meskipun orang Arab bisa menghafal dengan baik, bahkan hafal seluruh Al-Quran, keutuhan keterangan dari tradisi oral punya beberapa kelemahan. Pertama, daya orang yang hafal ayat Al-Quran haruslah sempurna. Dan kasus Al-Quran telah terjadi pertentangan tentang bagaimana pengucapannya, bagian mana yang harus atau tidak harus dimasukkan dalam Al-Quran. Kedua, masalah yang timbul saat penyampaian ayat-ayat Al-Quran dari seorang ahli Al-Quran kepada orang yang kurang berpengetahuan. Dalam kasus Al-Quran, para pengingat Al-Quran adalah juga tentara-tentara Islam yang suka berperang dan banyak dari mereka yang mati dalam perang. Pengetahuan mereka tentang Al-Quran juga ikut hilang bersama nyawa mereka. Hal ini nampak jelas di Perang Yamama, di mana disebut 450 Muslim yang hafal Al-Quran dibunuh. Hudzaifah bin Al-Yaman datang pada Utsman di saat masyarakat Damaskus dan masyarakat Irak berperang melawan masyarakat Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah khawatir karena para Muslim Damaskus dan Irak bersengketa tentang pelafalan Al-Quran. Maka dia berkata pada Utsman, "Wahai ketua Muslim, selamatkan negeri ini sebelum mereka berkelahi tentang wahyu ilahi." Maka Utsman mengirim pesan ke Hafsah, memintanya mengirim manuskrip Al-Quran agar kita bisa menyalin Al-Quran dalam duplikat-duplikat yang sempurna dan mengembalikan Al-Quran yang asli padamu. Hafsah lalu mengirim Al-Quran miliknya, sekelompok orang lalu duduk bersama dan menyalin Al-Quran tersebut. Utsman berkata pada 3 orang juru tulis Quraisy, "Jika engkau tidak setuju, tulis saja dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran diwahyukan dalam bahasa mereka." Setelah beberapa duplikat Al-Quran dibuat, Utsman mengembalikan Al-Quran yang asli pada Hafsah. Utsman lalu mengirim 1 duplikat Al-Quran pada setiap provinsi Islam. Dia memerintahkan Al-Quran versi lainnya, baik berupa pecahan saja atau seluruh buku, dibakar semua. Maka pembakaran buku pun terus dilakukan. Sekarang bahkan Al-Quran pun dibakar. Tapi hal ini tidak menghentikan perdebatan akan apa yang harus dan tidak boleh dimasukkan dalam Al-Quran. Saat Al-Quran baru tiba di berbagai provinsi, orang-orang mempertentangkan isi Al-Quran ini. Sa'id Ibnu Thabit berkata, ayat dari surat Azab telah hilang saat kami menulis ulang Al-Quran. Aku dulu sering mendengar Rasulullah melafalkannya. Lalu kami mencarinya dan menemukannya pada Husain Ibnu Tabib Al-Ansari. 6 atau 5 duplikat Al-Quran itu sekarang adalah satu-satunya Al-Quran yang ada di seluruh kekhalifahan Islam. Utsman memerintahkan pembakaran Al-Quran versi lainnya. Dia mencoba membakar semua Al-Quran lainnya, kecuali yang disimpan oleh pemimpin-pemimpin provinsi. Awalnya Muslim membakar semua buku non-Islamia, kemudian Muslim juga membakar semua buku Al-Quran yang ada, kecuali 5 atau 6 duplikat Al-Quran. Ingatlah bahwa kekhalifahan Islam saat itu tersebar dari Samudra Atlantis ke Timur Tengah sampai Afghanistan. Dan hanya tersedia 5 atau 6 duplikat Al-Quran saja bagi daerah yang luasnya jutaan kilometer itu. Inilah yang kumaksud saat aku mengatakan kekosongan literatur. Bertahun-tahun kemudian setelah Bani Abbasid menguasai kekhalifahan Islam, mereka menyadari kekosongan literatur ini. Lalu mereka berusaha memperbaikinya. Masalahnya adalah mereka lebih tertarik menghasilkan sejarah Islam versi Abbasid. Semua literatur Islam yang dihasilkan Bani Abbasid mencerminkan tujuan politik mereka. Sejarah Islam dan hadis yang ditulis di 200 tahun setelah Islam berdiri dikumpulkan, diduplikat, dan disebarkan. Buku-buku Islamiyah yang ditulis di zaman lebih awal dihancurkan atau diedit ulang oleh penulis-penulis di zaman kemudian yang mengira menemukan kesalahan di dalamnya. Di bawah kekuasaan Abbasid terjadi perkembangan di bidang agama, sains, proyek-proyek akademis. Penguasa Abbasid mendorong perkembangan akademis. Mereka tak hanya menghadirkan Islam zaman awal dengan citra baik, tapi mereka juga menyatakan diri sebagai satu-satunya penguasa di kekhalifahan Islam. Di zaman inilah para penulis Muslim menulis sejarah Islam. Mereka juga mengedit sejarah Islam yang terdahulu.
Contohnya, kita sekarang tidak punya riwayat hidup Muhammad yang asli dari Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham adalah bagian dari Bani Abbasid dan dia mengedit bagian-bagian yang disebutnya kesalahan-kesalahan yang parah dari tulisan-tulisan Islam Ibnu Ishaq. Setelah Ibnu Hisham mengedit buku Ibnu Ishaq, daerah Islam yang lain mulai menulis tentang sejarah versi mereka sendiri. Mereka menyampaikan keterangan tentang sejarah Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pandangan religius dan politik Bani Abbasid di zaman itu. Apakah mungkin bahwasanya Muslim di zaman sekarang adalah korban dari berbagai hal yang dipalsukan oleh Bani Abbasid? Apakah Bani Abbasid dengan sengaja mengalihkan Muslim dari kiblat sholat ke tempat-tempat berkumpul yang terlarang di Petra seperti yang diperintahkan di Al-Quran? Dan malah membuat mereka sholat menghadap batu hitam yang sekarang terletak di Mekah. Apakah sampai sekarang Muslim masih ditipu oleh propaganda Abbasid? Aku yakin akal-akalan ini sudah dilakukan saat pemimpin-pemimpin Muslim awal berkumpul bersama untuk mengumpulkan berbagai potongan-potongan Al-Quran. Masalahnya bukanlah pada cara mengumpulkannya, tapi pada penghancuran tulisan apapun yang bertentangan dengan pandangan mereka. Terdapat perbedaan besar antara pemikiran Barat dan pemikiran Muslim. Menurut pandangan Barat, manuskrip yang lebih baru dianggap kurang dapat diandalkan. Karena itu hanyalah duplikat dari duplikat yang lain. Kita harus kembali ke materi yang paling tua, karena itulah yang lebih tepat. Sebaliknya, Muslim berpendapat bahwa manuskrip yang tua tidak bisa diandalkan, dan materi yang baru menggantikan materi yang lama. Bahkan di Al-Quran juga, wahyu yang lebih baru menggantikan wahyu yang lebih lama. Begitu engkau mengizinkan konsep pembatalan, engkau membuka diri untuk menerima perubahan apapun. Jika Bani Abbasid merubah sejarah, maka mereka bertindak lebih jauh dengan mengganti ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, bagaimana caranya nama Mekah bisa tercantum di surah 48. Abu Bakar pengganti Muhammad melaksanakan pengumpulan Al-Quran yang pertama. Utsman juga mengumpulkan Al-Quran dan menambahkan materinya pada Al-Quran Abu Bakar. Sejarawan memberitahu bahwa bahkan setelah Utsman mengumpulkan Al-Qurannya, para Muslim ingat ayat-ayat lain yang dihafalkan di zaman Muhammad. Setiap kali Al-Quran baru muncul, Al-Quran itu dianggap sebagai Al-Quran yang paling lengkap. Al-Quran sebelumnya sudah baik, tetapi Al-Quran baru itu lebih lengkap, lebih banyak wahyu di dalamnya. Apakah Bani Abbasid menghasilkan Al-Quran yang bahkan lebih baru lagi, yang mengandung nama Mekah? Di zaman sekarang kita memiliki banyak Al-Quran Kufi dari zaman Abbasid, dari Istanbul ke Samarkand. Al-Quran ini menggunakan gaya tulisan Kufi yang diciptakan di kota Kufa. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang lebih awal yang ditulis dengan gaya tulisan lain? Aku telah membaca banyak serpihan-serpihan Al-Quran yang ditulis dalam gaya tulisan lain sebelum Kufi dikenal. Tidaklah mengejutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebelum Kufi tidak mengandung perintah perubahan kiblat atau tidak pernah menyebut kota Mekah. Para ahli sejarah menuduhku ingin menulis ulang sejarah Islam. Sesungguhnya aku tidak mencoba melakukan itu, aku hanya mengusulkan satu perubahan kecil saja. Di zaman dahulu kala, kota suci Islam disebut Beka, yang artinya adalah ratapan. Aku yakin nama itu digunakan untuk menyebut kota Petra setelah terjadi gempa bumi berkali-kali yang menewaskan banyak orang. Setelah Ibnu Zubair memindahkan batu hitam ke Mekah, juru tulis hanya perlu melakukan perubahan kecil saja dalam penulisan di Al-Quran. Dalam bahasa Arab, Beka ditulis sebagai berikut. Sungguh mudah mengganti huruf ba menjadi mim. Perhatikan lagi, hanya itulah yang perlu dilakukan. Ini benar-benar perubahan yang tidak bisa dideteksi bagi pembaca selanjutnya. Apakah para penulis Al-Quran di zaman Abbasid mengganti kata Beka menjadi Mekah? Aku yakin bahwa semua bukti menunjukkan pada Petra sebagai kota suci Beka, yang merupakan tempat-tempat asal-usul Islam. Semua masjid di abad pertama Islam berkiblat ke Masjid Al-Haram di Petra. Semua penjabaran daerah kota suci cocok dengan keadaan lapangan di Petra dan bukan di Mekah. Di Al-Quran, Muslim disuruh untuk sholat menghadap ke tempat-tempat berkumpul yang terlarang. Al-Quran tak mengatakan apapun tentang batu hitam. Sudahlah jelas, walaupun teori Dan Gibson bersumber dari literatur sejarah Islam, dan walaupun dia sangat tertarik pada dunia Arab, teorinya tentu sukar diterima Muslim.
Sewaktu agama-agama di seluruh dunia menghadapi pengamatan yang lebih mendalam untuk membuktikan asal-usul ajarannya, semua agama harus dianalisa dengan seksama. Dan mungkin hal ini sukar dihadapi oleh umatnya. Islam perlu menanyakan apakah mungkin bahwasannya lebih dari 1 miliar umat muslim telah ditipu oleh propaganda kekhalifan Abbasid tentang bagaimana dan di mana agama tersebut dimulai. Dan jika memang benar begitu, apakah dampaknya bagi umat muslim pada umumnya di zaman sekarang?